Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, para undangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat memenuhi undangan, panggilan, seruan Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila telah dikumandangkan azan untuk salat Jumat, maka bersegeralah memenuhinya. Bersegeralah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan semua aktivitas. Maka kita termasuk orang-orang yang memenuhi panggilan tersebut karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan kita anna ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Kita hadir ke sini karena kita meyakini bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari berbagai macam bentuk perniagaan apapun dan juga kesenangan apapun. Karena kita meyakini wallahu khairur raziqin, sebab Allah lah sebaik-baik pemberi rizki. Mudah-mudahan duduknya kita sejenak di tempat ini, guna dan manfaatnya terus kita dapatkan hingga ke yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, para undangan Allah Subhanahu wa taala, adalah menjadi salah satu fitrah manusia kita ingin dicintai orang. Bahkan boleh kita katakan hampir seluruh aktivitas kita dalam rangka ingin mendapatkan cinta orang lain. Seorang bapak, dia berusaha mencari nafkah agar dia dicintai oleh istrinya, oleh anak-anaknya, menjadi kebanggaan keluarga. Seorang pekerja, dia bekerja ingin dicintai oleh atasannya, oleh pimpinannya. Begitu juga seterusnya. Yang dicari orang adalah untuk mendapatkan cinta orang lain. Bahkan terkadang sampai lepas kontrol kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun kadang-kadang dibisikkan oleh syaitan untuk dalam rangka mencari cinta, ridho orang lain. Pamer, ingin dipuji oleh orang lain. Maka ketahuilah saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, fitrah ingin dicinta yang ada dalam diri kita itu seharusnya kita bisa arahkan untuk mencari cinta dari zat yang maha mencintai. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah keliru ketika kita banyak beraktivitas tujuannya adalah ingin dicintai oleh manusia, tujuannya ingin dicintai oleh makhluk. Keliru. Kenapa? Karena sesungguhnya hati makhluk, hati manusia itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan cinta atau tidak kepada kita bukan karena kehebatan kita,
Bukan karena ketampanan, bukan karena keahlian kita, tetapi adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala orang tersebut bisa mencintai kita. Istri kita kenapa bisa cinta kepada kita? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkannya. Maka adalah keliru kalau kita lebih mendahului mencari cinta makhluk sebelum kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Al-Qur'an di dalam surat Al-Anfal ayat 63. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Kalau seandainya kalian mengeluarkan, kalau seandainya engkau wahai Nabi Muhammad menginfakkan, mengeluarkan harta yang kamu miliki, meskipun itu ma fil ardi jami'a, harta yang kita punya itu adalah seisi bumi, semuanya kita bagikan kepada penduduk bumi supaya mereka mencintai kita. Allah katakan ma allafta baina qulubihim, niscaya engkau wahai Nabi Muhammad tidak akan mampu mendapatkan cinta mereka. Kenapa? Walakinallaha allafa bainahum, sebab sesungguhnya yang menundukkan hati seseorang bisa mencintai kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah cinta Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, niscaya penduduk bumi, penduduk bahkan penduduk langit pun akan cinta kepada kita. Inilah yang ditegaskan di dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal idza ahabballahu al-'abda, apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Lalu dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ahabba fulanan, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Wahai Jibril, engkau harus mencintai orang tersebut. Allah memerintahkan Jibril untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Fa ahabbahu Jibril, maka Jibril pun alaihissalam mencintai orang tersebut. Lalu kemudian fayunadi Jibril fi ahli sama, kemudian malaikat Jibril menyeru kepada penduduk langit. Siapa itu penduduk langit para jemaah? Penduduk langit adalah para malaikat yang jumlahnya sangat amat banyak, bahkan boleh jadi melebihi banyaknya manusia, memenuhi langit. Dimana kalau kita bandingkan langit dengan bumi, belum ada apa-apa besarnya dibandingkan langit. Para malaikat memenuhi langit tersebut. Maka Jibril memanggil mereka, ya ahlas sama, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan dan aku pun mencintai dia, kalian pun harus mencintai orang tersebut. Maka fayuhibbuhu ahlus sama, seluruh penduduk langit pun taat mencintai orang tersebut. Baru kemudian ditetapkanlah orang tersebut, yudha'u lahul qabulu fil ardi, orang tersebut ditetapkan akan diterima oleh penduduk bumi. Ketika sudah dicintai oleh Allah, keuntungannya dicintai oleh malaikat Jibril, dicintai oleh para malaikat, dan secara otomatis penduduk bumi pun akan mencintai orang tersebut. Bahkan bukan manusia saja, para binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan bakteri, virus, kotoran, itu pun jasad orang tersebut tidak bisa memakan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menerimanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk lebih tertarik mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Baru kemudian penduduk bumi, penduduk langit pun akan mencintai kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, para undangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di penghujung bulan Muharram. Tidak lama lagi kita akan berpindah ke bulan Safar dan seterusnya adalah bulan Rabiul Awal. Bulan di mana mengingatkan kita kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah di sana ada peluang buat kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meneladani, dengan mentaati, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian, wahai umatku, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka cinta itu perlu dibuktikan. Apa cara membuktikannya? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti bagaimana akhlak beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana beliau mengurus rumah tangga, bagaimana beliau berekonomi, mencari rezeki, bagaimana beliau bermasyarakat dan seterusnya. Ikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua sisi kehidupan kita. Maka Allah berjanji, yuhibbukumullah. Allah pun akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka tugas kita berikutnya untuk mengikuti, untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita semakin taat kepada Allah, semakin mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, melembutkan hati kita sehingga menjaganya, menyinarinya dengan cahayanya, memberikan hidayah, menuntun langkah kaki kita berada di atas jalannya yang lurus hingga menyampaikan kita kepada tujuan hakiki kita, yaitu mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridhonya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكشف عنا والوباء والربا والزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.